Selamat datang di dis45.uns.ac.id. Terobosan terbaru One Stop Platform dari Disnatalis Universitas 11 Maret ke-45. Saatnya melihat lebih dekat, saatnya mendengar lebih jernih, dan saatnya melangkah untuk menuju era tanpa batas. Tanpa batasan menjadi sebuah perubahan. Baik, terima kasih Mas Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Steering Committee dan Organizing Committee Dies Natalis Universitas 11 Maret dari MBA, SA, Dewan Profesor, rekan-rekan para wakil rektor, para dekan dan ketua panitia, Prof. Joko, kemudian Prof. Sarwiji, Dr. Solihin, dan Prof. Okit, rekan-rekan media yang hari ini hadir maupun yang ikut di dalam Zoom Cloud Meeting. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena rahmatnya pada siang hari ini atau pagi hari ini kita bertemu di ruang sidang 4 Universitas 11 Maret dalam rangka pers rilis Dies Natalis ke-45 UNS. Saudara-saudara, rekan-rekan media, Dies Natalis tahun 2021 ini merupakan momentum pertama kali setidak-tidaknya UNS sebagai perguruan tinggi badan hukum sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2020, tepatnya tanggal 6 Oktober tahun 2020. Dan sejak 6 Oktober 2020 itulah UNS berstatus sebagai badan hukum yang tentu dengan status badan hukum itu kami akan menunjukkan sebuah integritas untuk Indonesia bangkit di dalam rangka meningkatkan kreativitas dan inovasinya sebagai perguruan tinggi badan hukum. Oleh karena itu, rekan-rekan panitia sudah sepakat untuk mengambil tema Dies Natalis yang ke-45, yakni dengan semangat 45, meningkatkan kreativitas dan inovasi Tridharma Perguruan Tinggi menuju keunggulan UNS PTNBH. Saudara-saudara, bahwa pelaksanaan Dies Natalis ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Oleh karena itu, hampir seluruh kegiatannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi karena COVID ini. Ya, jadi lebih banyak yang dilaksanakan secara daring daripada luring. Ya ini mulai dari kegiatan lomba virtual, kegiatan seni budaya, bidang ilmiah, bidang olahraga, pameran, dan acara seremonial. Untuk rangkaian kegiatan lomba ini mulai digelar tanggal 1 Februari dan kegiatan seremonial dan upacara Dies Natalis, penanaman pohon guru besar, malam inaugurasi, dan sidang senat terbuka Dies Natalis pada tanggal 12 Maret.
Mengapa tanggal 12 Maret? Karena tanggal 11 Maret itu libur, hari Isra Mi'raj. Oleh karena itu kita undurkan sehari, yang awalnya tanggal 11 Maret hari Kamis menjadi 12 Maret hari Jumat. Pada puncak acara Dies Natalis itu juga akan ada pidato orasi ilmiah pemenang Nobel tahun 2019, Esther Duflo. Juga ada penghargaan alumni berprestasi, penghargaan kepada tokoh seni budaya, khususnya kepada Ibu Waljina. Karena dalam suasana pandemi COVID, maka lomba virtual lebih dominan di dalam Dies Natalis yang ke-45 ini. Misalnya saja lomba video sejarah, profil dan kepemimpinan program studi, lomba video gerakan kampus masuk desa, lomba portal website fakultas, lomba video UNS mengajar secara daring, lomba kantin sehat fakultas se-UNS, kemudian ada UNS Virtual Choir Festival antar fakultas atau unit, lomba vlog UNS bercerita, Digital Innovation Challenge, lomba poster pengabdian riset group atau pusat studi, serta international competition. Khusus pada international competition ini semuanya juga dilakukan secara virtual oleh 13 fakultas ya. Maaf, fakultasnya itu berapa? 12 fakultas dan 1 PUI. Ya, 12 fakultas dan 1 PUI. Artinya ada 13 kegiatan international competition yang nanti kami berharap bahwa setiap fakultas menunjukkan keunggulan-keunggulannya dalam international competition itu. Kemudian untuk kegiatan bidang ilmiah melalui riset day yang akan kita gelar mulai tanggal 15 Februari hingga 31 Mei. Nah, kebetulan di sebelah kiri saya ada Prof. Okit yang menggawangi LPPM. Nah, kemudian ada seminar Javanologi yang kita harapkan juga bisa menunjukkan performance artnya dalam judul Sirep Kolo Sungsang dengan skala terbatas. Jadi ya seperti inilah kira-kira, luring dan daring. Luringnya sedikit, daringnya itu unlimited kira-kira. Pakai Zoom dan termasuk juga pakai YouTube channel UNS. Termasuk juga pembuatan film berdurasi 10 menit, prosesi upacara Sirep Kolo Sungsang. Masing-masing fakultas menyelenggarakan kegiatan internasional secara daring dan membuat book chapter dalam bentuk e-book dan terbitan ber-ISBN. Dalam kesempatan ini juga akan ada karya 45 guru besar dari Komisi Dewan Profesor Universitas 11 Maret akan menerbitkan buku-buku karya 45 guru besar UNS. Sedangkan di bidang olahraga meliputi internasional pencaksilat virtual. Ini kita juga mengikuti dinamika perkembangan baik nasional maupun internasional. Misalnya saja kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Menpora sekarang ini. Kompetisi nasional maupun internasional, tapi virtual begitu. Yang insya Allah nanti akan kita selenggarakan mulai tanggal 15 Februari hingga 10 Mei. Kemudian juga ada International Taekwondo, juga virtual, 15 Februari sampai dengan 10 Mei.
dan Atletik Nasional Virtual. Pada tanggal 15 Februari hingga 10 Mei. Kalau kita melihat pada bidang-bidang yang lain, misalnya saja bidang seni dan budaya, kita akan hadirkan wayang kulit virtual. Ini kalau tidak ada perubahan insya Allah tanggal 20 Maret. Jadi setelah puncak acara, dalangnya Ki Warseno Sleng. Terus lakonnya Bimo Suci. Nah, mestinya Pak Joko Suharjanto Suci begitu ya. Bimo Suci. Ya. Kita akan melihat nanti Pak Warseno Sleng yang dengan sabetan yang luar biasa menyabet secara virtual kaya ngopo sesuk itu. Kemudian juga ada lomba seni rupa, insya Allah tanggal 15 Februari sampai 10 Mei dan lomba geguritan pada 15 Februari sampai 10 Mei. Juga akan dilakukan lomba pameran virtual yang dilaksanakan tanggal 1 Februari sampai 10 Maret. Demikian rekan-rekan media yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan menyemarakkan Dies Natalis yang ke-45 di Universitas 11 Maret dan yang pertama sebagai tahun pertama sebagai perguruan tinggi badan hukum. Mungkin Pak Ketua mau nambah atau yang lain silakan. Ya, ini Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, damai, bahagia, dan sehat selalu. Terima kasih Prof. Jamal selaku di dalam kepanitiaan Dies ini selaku penanggung jawab. Dan selamat siang kepada Bapak Ibu. Ini di sebelah kanan saya ada Prof. Sarwiji, ini nanti selaku sekretaris panitia. Lalu sebelahnya Prof. Sarwiji ada Prof. Solikin sebagai wakil ketua dan sebelahnya Prof. Jamal ada Prof. Okit, itu sekretaris panitia. Dan ada beberapa Prof. Reviono nih juga wakil ketua dan semua dekan masuk di dalam kepanitiaan. Selamat siang pula kepada rekan-rekan wartawan yang pada kesempatan ini bisa ikut hadir untuk di dalam press release ini. Jadi di dalam Dies kali ini kan dalam suasana pandemi pandemi COVID-19 sehingga semua kegiatan ya sampai semua kegiatan itu basisnya adalah virtual. Jadi kita meminimalkan pertemuan yang sifatnya kontak fisik atau luring. Sehingga nanti desain kegiatan maupun desain pertemuan itu diselenggarakan secara daring atau virtual. Nah, kegiatan yang ada itu bisa bersifat eksternal maupun internal, jadi melibatkan di luar UNS maupun di dalam UNS. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan di luar UNS itu tadi yang sudah dingertikan oleh Pak Rektor, itu ada kompetisi yang sifatnya internasional, yang itu dilakukan oleh setiap fakultas. Nah, jadi kompetisi itu berbeda-beda berdasarkan karakteristik dari setiap fakultas. Lalu ada juga seminar atau webinar internasional yang dilakukan oleh fakultas maupun gabungan dari fakultas. Dan ini dilaksanakan dari Februari hingga bulan Mei. Nah, untuk yang internal itu ada ini untuk mendukung akreditasi BAN-PT dan akreditasi internasional, maka kita selenggarakan seperti tadi adanya lomba mengenai sejarah prodi yang itu divirtualkan. Jadi profil prodi bagaimana. Lalu kampus masuk desa.
itu juga divirtualkan. Ada lagi mengajar daring, itu lalu lomba kur yang ini juga diikuti oleh fakultas. Ya ini sifatnya yang internal. Nah, untuk apa tadi di Javanologi yang itu pusat unggulan universitas itu Javanologi akan mengadakan juga tadi sirep kolo sungsang. Kolo itu waktu, sungsang itu memolo atau yang bersifat sungsang. Jadi bagaimana menyirep ini. Jadi di masa pandemi ini adalah cocok ini, menyirep atau meminimalkan hal-hal yang bersifat menyungsangi kan gitu. Lalu itu tadi acara lomba-lombanya dan acara webinarnya. Sedangkan acara puncak nanti itu akan dilakukan pada tanggal 12 Maret itu pas hari Jumat, karena tadi tanggal 11 itu merupakan hari libur nasional, maka kita undur tanggal 12 Maret. Acara di situ nanti ada sambutan dari Bapak Rektor dan ada pidato orasi ilmiah dari pemenang Nobel 2019, Dr. Duflo. Lalu ada penghargaan ke Ibu Waljina. Nah, sebetulnya penghargaan ke Ibu Waljina itu dilakukan tahun kemarin. Nah, tahun kemarin itu kan begitu kita lakukan ada acara puncak, begitu acara puncak terus ada PSBB Solo itu sehingga tidak bisa kita lakukan penghargaan ke Ibu Waljina, padahal panitia itu sudah menghubungi, sehingga tahun ini kita lakukan itu. Dan wayangan juga yang dulu itu juga kita tunda, sehingga pada kesempatan kali ini kita lakukan. Jadi karena sudah dihubungi macam-macam, dulu janji kita kan kita tunda, maka itu kita laksanakan. Lalu ada penghargaan ke dosen yang sekolahnya sudah rampung, doktor baru maupun alumni yang berprestasi dari setiap fakultas. Itu di acara puncak. Semuanya virtual, hanya yang luring itu hanya beberapa saja. Jadi nanti hibrid, tapi di situ acaranya akan bentuk virtual. Kita harapkan bahwa karena ini baru yang pertama kali di masa pandemi, ini semoga aja acara-acara seperti ini bisa nanti menjadi benchmarking untuk universitas yang lain di Indonesia. Itu di acara pas puncak senat ini sidang senat terbuka. Lalu tanggal 20 seminggu berikutnya itu ada wayangan. Nah, di tanggal 20 Maret ya Prof. Jadi nanti dengan lakon Bimo Suci dengan dalangnya Ki Warsono Sleng. Di situ nanti juga akan diumumkan mengenai Java Metrik. Ini karena UNS itu kan pusat unggulannya juga salah satunya Javanologi. Sehingga ini nanti kita harapkan Java Metrik itu bisa menjadi semacam indikator ataupun seperti Green Metricnya UI gitu, unggulan kita. Itu di acara wayangan dan juga diumumkan untuk pemenang-pemenang lomba yang bersifat internal. Terus nanti di akhir acak Dies, peringatan Dies ini di PUI ya, jadi pusat unggulan untuk digital Pak Irwan itu di fintech itu juga akan menyelenggarakan semacam lomba begitu, yang itu nanti akan dilakukan di pertengahan Mei. Lombanya mengenai bisnis digital, jadi yang dilakukan oleh mahasiswa nanti akan dilakukan lomba. Jadi pesertanya dari seluruh dunia. Kemarin Pak Irwan sudah ini kira-kira 1.000 Prof yang ikut dari 5 benua. Kita harapkan ini juga menjadi salah satu unggulan kita bahwa UNS seharusnya sudah mengorbit di 500 besar. Itu kita harapkan ya. Kita harapkan tahun ini mulailah masuk ke kalau belum masuk ke 500 ya sekitar 700 dulu, biar 2 tahun lagi atau setahun lagi bisa masuk ke yang 500 besar dunia.
Ini jadi acara-acara ini kita memang desain dengan virtual, dengan ada kompetisi internasional itu bisa memacu dari dalam rangka PTNBH tadi. Bisa merapat ke 500 besar dunia, jadi universitas 500 besar dunia. Itu saya rasa secara gambaran umum mengenai pelaksanaan Dies 45. Semangatnya kita juga ini semangat 45. Nah, seperti waktu perjuangan dulu, Prof. Kita ini berjuang juga untuk meraih PTNBH ini, kita tunjukkan bahwa UNS itu semangatnya dengan semangat 45, gigih, keras, cerdas, kan gitu kan. Semangat seperti itu. Semoga aja ini bisa terwujud. Jadi mohon pangestu untuk Bapak Ibu semua yang hadir di acara press release ini sehingga UNS itu bisa masuk ke orbit 500 besar dunia. Saya rasa itu, Prof. Terima kasih sekali.